Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi sahabat-sahabat pecinta Al-Quran di Masyuri 016. Hari ini kita masuk live yang ketiga ya teman-teman semua, sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan belajar mengaji menggunakan metode tilawati dari jilid 1. Kemarin kita sudah sampai halaman 14, sekarang kita akan masuk halaman 15. Mohon maaf, kemarin sampai halaman 15, insya Allah nanti kita masuk halaman 16. Namun sebelumnya marilah kita mulai untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran bersama-sama ya sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Terima kasih yang sudah bergabung, mohon dibantu tap-tapnya dan follow akun ini untuk mengikuti live belajar mengaji Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Ayo kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah semuanya sudah mengikuti ya. Awal mula kita mengaji, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan doa mau belajar terlebih dahulu. Dan ingat, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, kita konsisten menggunakan nagros dasar dengan rumus 3 nada yaitu datar, naik, turun. Nah, kita biasakan mulai dari membaca doa, kemudian kita praktek nanti, dan sampai di Al-Quran nanti kita tetap menggunakan 3 nada. Datar, naik, turun. Itu kuncinya ya. Nana, nana, nana. Kalau kemarin di halaman 1 sampai halaman 15, kita sudah mempraktekkan 3 nada. Nah, nanti kita lanjut insya Allah di halaman 16. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon dibantu tap-tapnya ya dan ikuti atau follow akun Masyuri 016 ini untuk senantiasa mendapatkan jadwal siaran live. Insya Allah kami live setiap hari pukul 9 pagi. Baik sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah, marilah
kita mulai untuk ngaji kita hari ini, melanjutkan bacaan kita yang kemarin. Terakhir kita sampai halaman 15. Untuk hari ini kita lanjutkan, kita masuk halaman 16 ya, sahabat-sahabat semua. Baik, bisa dilihat ya di layar kacanya. Di halaman 16 kita bertemu dengan huruf dha. Sekali lagi saya sebutkan huruf dha. Nah, yang warna merah-merah ini ya, yang warna merah-merah ini disebut dengan huruf dha. Ya, yang warna merah ini semuanya. Artinya di halaman 16 ini kita mendapatkan pokok bahasan baru yaitu huruf dha. Nah, pertanyaannya di manakah letak keluarnya huruf dha atau makharijul huruf dha? Huruf dha itu satu paket dengan sa dan dal. Kemarin kalau di halaman sebelumnya sudah saya jelaskan huruf sa dan dal itu tempatnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Maka tak lain dan tak bukan huruf dha ini sama halnya dengan huruf sa dan dal, yaitu tempatnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah, silahkan dipraktekkan ya. Maka karena ini huruf dha termasuk huruf isti'la, dibaca mengangkat dha. Dha bukan da atau za tetapi dha. Dha. Nah, coba dirasakan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dha sambil agak mencucu ya. Agak mencucu. Coba lihat di cermin. Nah, supaya lebih sempurna lagi. Dha. Saya praktekkan untuk halaman 16 ini, nanti silahkan teman-teman atau sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, menyimak terlebih dahulu, supaya lebih mudah untuk mengaplikasikan nadanya. Karena terkadang kita bingung dengan nadanya ya, lagu ros 3 nada, datar naik turun itu. Nah, nanti saya praktekkan, saya contohkan, silahkan disimak terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon dibantu tab-tabnya dan follow akun ini ya untuk mendapatkan jadwal secara berkala siaran live dari Masyuri 016. Insya Allah kita belajar mengaji mulai dari nol menggunakan metode tilawati yang dilaksanakan setiap hari pukul 9 pagi. Saya mulai dalam hitungan ketiga, silahkan disimak terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dhasa, dhadha, dhasa, qadha, syadha, zadha, sata, dhata, dhasa, dhata, dhabata, sadakha, sahadha, sadaba, ladaba, habadha, ta'dha, sad, dad, ta'dha, sin, shin, sad. Hati-hati di sini. Untuk yang di dalam kolom ini dibaca nama hurufnya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Quraniyah yang telah mengirim mawar. Semoga berkah, kita semua dirahmati Allah dalam mempelajari Al-Quran ini dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang di dalam kolom, sekali lagi, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, ini dibaca nama hurufnya. Jangan sampai keliru ya. Dibaca nama hurufnya. Karena apa? Ini tidak ada harokatnya. Nah, praktisnya di dalam metode tilawati ini kita dikenalkan dengan yang namanya huruf hijaiyah. Yang notabene atau basic dalam mempelajari cara membaca Al-Quran itu kita harus paham yang namanya huruf hijaiyah. Dalam huruf hijaiyah itu ada 30 huruf mulai alif sampai ya. Nah, insya Allah kita bahas di jilid 1 ini mulai halaman 1 sampai halaman terakhir nanti. Baik dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kemudian untuk yang atas ini dibaca bunyinya karena sudah ada harokatnya.
Nah, maka dibaca dha fathah dha. Nah, ini perlu difahami ya, sahabat-sahabat semua, karena terkadang masih bingung membedakan antara bunyi huruf hijaiyah dengan nama huruf hijaiyah. Oke, tidak ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah, sekali lagi kita konsisten menggunakan laku ros 3 nada. Datar, naik, turun. Datar, naik, turun. Misalkan kita masukkan ke dalam basmalah menggunakan 3 nada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Datar, naik, turun. Awal mulanya dari sini ya. Sama, nanti ketika masuk ke dalam suratul Fatihah, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Datar. Kemudian misalkan dinaikkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian turun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, insya Allah kurang lebih seperti itu nadanya. Rumusnya konsisten 3 nada. Nah, misalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ica Nasjah yang sudah bergabung dan semua sahabat-sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada yang dirahmati Allah. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat ilmu yang secuil ini. Mari kita sama-sama mengkaji ilmu Al-Quran yang maha luas dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dibantu tap-tapnya dan ikuti ya, ikuti atau follow akun Mas Yuri 016 ini untuk mendapatkan jadwal live secara berkala. Insya Allah kita live setiap hari pukul 9 pagi. Kalau yang dua itu nadanya oke. Kalau yang dua, sahabat-sahabat semua, nah ini saya jelaskan dari atas dulu kalau gitu ya. Ternyata masih ada yang bingung karena mungkin kemarin skip ya, belum ikut live-nya. Untuk yang pertama ini, satu kolom, nah kita perlu garis bawah ya, rumus kita itu adalah 3 nada, datar, naik, turun. Kalau kita bertemu satu kolom, nah ini maka kita menggunakan satu nada yaitu nada yang terakhir, kita ambil yang turun. Dho, so, na. Ketika kita bertemu 3 kolom, maka kita gunakan 3 nada. Datar, naik, turun. Dho, so, do. Nah, seperti itu. Ini turun, ini 3 nada. Dho, so, do, so, do. Nah, kemudian bagaimana dengan yang 2 kolom? Ketika 2 kolom, maka kita gunakan nada naik dan turun. Contoh, dhobato, sadokho. Na. Seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Nah, silahkan nanti dipraktekkan sambil menyimak, sambil mempraktekkan menggunakan nada. Karena apa? Insya Allah kita lebih mudah untuk mempelajari dan memahaminya ketika kita menggunakan nada. Beda dengan tidak menggunakan nada. Itu biasanya lebih rumit gitu ya. Insya Allah ketika dengan nada, apapun itu, ketika kita berusaha untuk mempelajarinya akan terasa lebih mudah. Karena ketika dilakukan kita lebih mudah untuk menghafalkannya. Biasanya seperti itu. Nah, maka di tilawati ini kita diwajibkan menggunakan nada. Sekali lagi untuk yang 2 kolom, kita menggunakan nada naik dan turun. Na, dhobato, sadokho. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang di dalam kolom, saya ingatkan kembali, ini dibaca nama hurufnya. Jangan sampai keliru ya, sahabat-sahabat semua. Ko, dho, sode. Sode, bukan sod, tetapi sode, ada de-nya. Dhode, po, dho, sin, shin, sode. Nah, sekarang coba saya tanya, untuk huruf dho, tadi tempatnya di mana sahabat-sahabat semua? Nah, ada yang masih ingat enggak? Huruf dho ini tempatnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Sama halnya atau satu paket dengan huruf ta dan dal yang kemarin sudah kita pelajari.
huruf ta dan dal. Itu satu paket dengan huruf dha. Jadi 3 huruf ini satu paket. Tempatnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Coba dirasakan ya untuk menyempurnakan bacaan kita. Dha bukan z atau do tetapi dha. Nah, dha kita mencucu, kemudian ujung lidahnya diarahkan ke ujung gigi seri bagian atas. Baik, sahabat-sahabat semua, untuk melancarkan, coba saya ulangi halaman 16 ini, nanti kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dari basmalah setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dha, sa. Pelan-pelan saja. Dha, dha. Dha, sa. Ta, dha. Sha, dha. Za, dha. Sa, ta. Dha, ta. Dha, sa. Dha, da. Dha, ba, ta. Sa, dha, kha. Sa, ha, dha. Sa, dha, ba. La, dha, ba. Ha, ba, dha. Ta, dha, sad. Dha, ta, dha. Sin, shin, sad. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Nah, meskipun kita pelan-pelan, tapi jangan lupa kita di jilid 1 ini belum bertemu yang namanya hukum bacaan panjang. Maka harus satu ketukan ya. Dha, 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 sa, ta, dha. Nggak boleh diseret atau tidak boleh dipanjangkan. Misal, dha, dha, sa, ta, dha. Sangat fatal itu ya. Sangat fatal, tidak diperbolehkan. Karena kita belum masuk hukum bacaan 2 harokat. Maka harus satu ketukan. Misalkan diketuk, do, sa, to, do. Nah, satu ketukan itu namanya. Silahkan nanti dipraktekkan. Tegas, tapi tidak terlalu tergesa-gesa. Nah, di sini yang dinamakan tartil. Nah, tartil itu membaca Al-Quran dengan pelan, sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi bukan hanya pelan saja, tapi tidak menggunakan tajwid, tapi pelan, tegas, kemudian menggunakan tajwid atau sesuai dengan kaidah tajwid yang ada. Nah itu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran ya. Waratilil Qur'ana tartila. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dengan tartil. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin masih terbata-bata atau masih kesulitan membaca Al-Quran, silahkan ikuti live Masyuri 016 ini setiap harinya insya Allah pukul 9 pagi. Silahkan di follow, silahkan dibantu tab-tabnya ya kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah bergabung semua. Semoga saja semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, halaman 16 saya kira tidak ada masalah ya. Silahkan nanti dipelajari lagi. Mungkin yang punya bukunya, kalau yang belum punya bukunya bisa menyimak siaran live Masyuri 016 ini. Hasil siarannya insya Allah ada gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih yang sudah mengirimkan mawar serta yang sudah tap-tap untuk layarnya. Nah, kita lanjutkan dulu halaman 17. Halaman 17. Baik, halaman 17. Bisa dilihat ya, halaman 17. Di sini kita bertemu pokok bahasan baru ya, pokok bahasan baru lagi yang bentuknya kayak apa ya, kayak angka 4 ya. Nah, tapi di sini bukan angka 4, melainkan huruf ain. Nah, silahkan dipraktekkan ain, bukan ngain, bukan ain, tetapi ain. Nah, di mana tempatnya huruf ain atau tempatnya makharijul huruf ain? Nah, silahkan disimak baik-baik. Huruf ain ini tempatnya adalah tenggorokan bagian tengah. Bisa dikatakan di salah satu daripada huruf yang keluar dari al-halqi. Nah, al-halqi tenggorokan ya. Jadi tenggorokan itu terbagi menjadi 3 nantinya, yaitu tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, kemudian tenggorokan atas. Sedangkan ain ini tempatnya di tenggorokan bagian tengah. Yang warna merah-merah ini ya sahabat-sahabat semua.
Silahkan diperhatikan. Yang warna merah ini adalah huruf ain, tempat keluarnya itu di tenggorokan bagian tengah. Sekali lagi, kemarin pernah saya ulas, untuk makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu terbagi menjadi 5 secara sederhana, yaitu as-safatain, kemudian al-jauf, al-halqi, al-lisan, dan al-khaysum. Ada 5 tempatnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan disimak teman-teman semua ya, yang masih kesulitan baca Al-Quran atau terbata-bata baca Al-Quran, silahkan bergabung di live Masyuri 016. Jangan lupa untuk di follow dan kemudian di tap-tap layarnya. Bagi yang masih belum bisa membaca Al-Quran, nah mohon maaf tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran gitu ya. Maka tetap semangat, kita bisa, yakin yuk, bisa yuk. Nah, baik, sekali lagi untuk huruf ain ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Nah, maka coba dirasakan ain, bukan ngain tapi ain. Nah, gitu ya. Nanti saya praktekkan, silahkan disimak baik-baik sambil menyimak, sambil merasakan tempat keluarnya huruf ain ini, yang warna merah-merah ini. Nah, terus satu lagi, di dalam kolom kita dikenalkan dengan angka Arab. Nah, kenapa kok ditulis angka Arab di situ? Karena di dalam Al-Quran itu kita akan menjumpai yang namanya juz, kemudian ayat, kemudian halaman, dan nomor surat. Nah, maka dari itu kita dikenalkan dengan angka Arab. Insya Allah dalam tilawati ini sudah kompleks ya. Mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian angka-angka Arab, serta nanti dilengkapi dengan tajwid, gitu ya. Nah, silakan yang bagi yang ingin bergabung dan belajar Al-Quran mulai dari nol bisa mengikuti akun Masyuri 016 ini. Baik, saya contohkan sahabat-sahabat semua untuk halaman 17. Saya mulai dari hitungan ketiga, silahkan disimak baik-baik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aqaba, adha, ata, asa, sya'a, dha'a, adha, aza, dha'a, ada, dha'adha, atasha, sasa'a, dha'adha, ha'asa, adaba. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu nadanya ya, kawan-kawan semua, sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada. Ketika kita mendapati satu kolom, itu kita menggunakan nada turun, nada yang ketiga. Tapi kalau 3 kolom, itu kita menggunakan datar, naik, dan turun. Tapi kalau 2 kolom, kita menggunakan naik dan turun saja. Nah, kemudian yang seperti ini, kasusnya dalam kolom adalah 2 kolom. Nah, maka dibaca dengan 2 nada, naik dan turun. Tapi kita menyesuaikan jumlah huruf atau angkanya. Nah, di sini kan satunya 3, satunya 2. Maka ketika ini sudah naik, mau tidak mau yang terakhir ini harus diturunkan. Gitu ya, sahabat-sahabat semua, jangan bingung. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, jangan diteruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan nggak ada 6-nya di sini. Nah, nggak boleh ya. Maka harus berhenti di 5 dan diturunkan, wajib turun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, silahkan dibantu tap-tap layarnya dan follow akun Masyuri 016 untuk mengikuti live setiap harinya jam 9 pagi. Kita lanjut ya. Halaman 17, sekali lagi kita masuk huruf ain yang tempatnya atau makharijul hurufnya itu adalah di tenggorokan bagian tengah. Sekali lagi tenggorokan bagian tengah. Nah, tenggorokan sendiri tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 3, yaitu bawah, tengah, dan tenggorokan atas. Ada tenggorokan tengah, ada tenggorokan bawah, ada tenggorokan tengah, dan ada tenggorokan atas.
Nah, ain ini tempatnya di tenggorokan bagian tengah. Nah, ain, coba dirasakan ya. Nah, jenengan atau kawan-kawan semua punya yang khususnya yang ikhwan ya, yang punya namanya kalau orang Jawa itu apa? Gulu menjing. Nah, itu tempatnya seolah-olah di situ ya, ain. Nah, mohon maaf saya campur bahasanya ya. Lanjut sekali lagi halaman 17 ini nanti saya contohkan, silahkan diikuti dengan pelan-pelan ya, tidak usah tergesa-gesa karena kita masih di jilid 1 dan ini basicnya adalah 1 ketukan panjangnya. Tidak boleh lebih dari 1 ketukan. Nah, maka pelan-pelan saja, jangan terlalu diseret gitu ya. Baik, yuk kita mulai untuk halaman 17 ini menggunakan basmalah terlebih dahulu setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Atoba, adha, ata, asa, sya'a, dha'a, adha, aza, dha'a, ada, dha'adha, atasha, sasa'a, dha'adha, ha'asa, adhaba. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya dan mengikuti akun Mas Yuri 016. Nah, silahkan ikuti live setiap harinya pukul 9 pagi untuk terkhusus yang masih terbata-bata atau kesulitan baca Al-Quran. Nah, kita mulai belajar bersama-sama mengaji cara membaca Al-Quran menggunakan metode tilawati. Nah, insya Allah nanti kita akan ulas mulai huruf hijaiyah, angka Arab, kemudian huruf yang bersambung serta kaifiyah ilmu tajwidnya gitu ya sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kakak yang sudah mengirim mawar barokah, semoga kita semua dirahmati Allah dan diridhai Allah dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an yang maha luas ini. Sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan semua, di metode tilawati ini kita wajib menggunakan lagu ros. Lagu ros dasar dengan rumus 3 nada yaitu datar, naik, turun. Ketika satu kolom ini kita menggunakan nada ketiga turun, ketika 3 kolom. Nah, ketika 3 kolom ini menggunakan 3 nada datar, naik, turun. Ketika 2 kolom maka digunakan nada naik dan turun saja. Na 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 na. Nah, seperti ini 1 2 3 4 5. Kuncinya apapun yang terjadi untuk kolom yang terakhir ini harus kita turunkan. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya ya. Di kolom yang terakhir ini harus kita turunkan supaya nanti tidak sumbang bacaan kita. Seperti itu ya sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Baik, saya kira untuk halaman 17 nanti bisa dipraktekkan sendiri lagi ya di rumahnya masing-masing atau sambil aktivitas. Untuk halaman 17 saya kira tidak ada kendala. Kita lanjutkan ke halaman 18. Baik, halaman 18. Nah, bisa dilihat ya di layar kacanya. Nah, di halaman 18 pertanyaannya kenapa kok hurufnya hitam semua, tidak ada yang warna merah, sedangkan sebelum-sebelumnya ada warna merah. Baik, saya jelaskan. Mungkin kemarin yang belum ikut live, hari ini baru gabung dan masih bertanya-tanya kenapa kok hurufnya hitam semua, nggak ada yang warna merah kayak yang sebelah-sebelahnya. Nah, di sini halaman 18 adalah sebagai uji kompetensi ya, sahabat-sahabat semua. Ada tulisannya atau keterangannya dalam kolom latihan-latihan bacaan. Artinya di sini adalah gabungan-gabungan atau kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang telah kita pelajari di halaman sebelumnya itu dikumpulkan di halaman 18. Sehingga di sini semuanya diwarnai hitam supaya sahabat-sahabat semua ini mencoba praktek tanpa ada tanda warna merah itu sudah paham atau belum huruf hijaiyahnya. Seperti itu ya. Terima kasih yang sudah follow dan tap-tap layarnya. Nah, semoga berkah bagi kita semua dan
Ikuti terus live Mas Kurniawan setiap hari pukul 9 pagi. Lanjut halaman 18, saya praktekkan, silahkan disimak baik-baik sebagai uji kompetensi kita. Halaman 18 saya mulai dari basmalah dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabara syatata rataba. Parada dhabata atasa. Hasada adhaba parada. Hadara baqara syara'a. Khataba ajaba basyara. Barada zara'a athara. Taba'a sajada syaraba. Adhaba dharaba arada. Ingat, kita tetap konsisten menggunakan 3 nada. Tetap konsisten sekali lagi menggunakan 3 nada. Datar, naik, turun. Na 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 na. Nah, sampai nanti di mushaf atau Al-Qur'an, nah insya Allah kita tetap konsisten menggunakan 3 nada ya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Karena ini sebagai pakem kita di metode tilawati supaya mempermudah dan lebih praktis dalam mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Baik, halaman 18. Ini latihan-latihan bacaan atau uji kompetensi. Nah, silahkan nanti diikuti. Sekali lagi saya bacakan, nanti silahkan teman-teman atau sahabat-sahabat semua menirukan ya. Kita pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Karena sesuai perintah Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Pelan-pelan. Adil setiap huruf hijaiyahnya atau harokatnya. Tapi tetap sesuai dengan kaifiyah tajwid yang ada. Gitu ya. Bukan hanya pelan-pelan saja, tetapi tajwidnya tidak dipakai, tapi tetap menggunakan ilmu tajwid. Gitu ya. Bagi yang belum memahami ilmu tajwid, insya Allah di dalam metode tilawati ini nanti setiap jilidnya juga ada pokok pembahasan ilmu tajwid. Untuk jilid 1 ini sendiri kita tekankan mempelajari huruf hijaiyah, baik itu makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya, serta angka-angka Arabnya. Dan ini masih terpisah ya, masih sangat mudah saya kira. Ini hurufnya belum ada yang bersambung, serta belum ada panjang pendeknya. Baru satu harokat saja, satu ketukan. Maka bagi teman-teman semua yang masih kesulitan baca Al-Quran atau masih terbata-bata baca Al-Quran, ini suatu peluang ya bagi teman-teman semua untuk belajar bersama-sama. Dalam akun ini, Masyuri 016 ini, kita jadikan wadah untuk mencari ridhonya Allah dalam mempelajari Al-Quran mulai dari nol menggunakan metode tilawati. Baik kawan-kawan semua, sahabat pecinta Al-Quran dimanapun berada, ayo coba kita praktekkan halaman 18 menggunakan lagu Ros. Dimulai dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabara syatata rataba. Baik, mungkin teman-teman ingin mencoba per baris. Nah, saya ulangi nanti setiap barisnya saya contohkan, kemudian teman-teman menirukan ya. Nah, baik, saya contohkan dulu, teman-teman menyimak. Sabara syatata rataba. Yuk, 1, 2, 3. Sabara syatata rataba. Saya contohkan. Parada dhabata atasa. Nah, silakan tirukan. Parada dhabata atasa.
Lanjut, saya contohkan dulu, silahkan menyimak. Hasada, adhoba, dhoroda. Saya ulangi ya, mohon maaf, ini tok. Hasada, adhoba, poroda. Yuk, tirukan. 1, 2, 3. Hasada, adhoba, poroda. Lanjut, saya contohkan dulu. Hadhara, batara, syara'a. Tirukan. 1, 2, 3. Hadhara, batara, syara'a. Lanjut. Khataba, ajaba, basyara. Tirukan yuk. Khataba, ajaba, basyara. Saya contohkan. Baroda, zaro'a, athara. Tirukan ya. Baroda, zaro'a, athara. Taba'a, sajada, syaraba. Silahkan ditirukan. Taba'a, sajada, syaraba. Saya contohkan lagi. Adhoba, dhoroba, aradha. Tirukan untuk baris terakhir. Adhoba, dhoroba, aradha. Alhamdulillah, Masya Allah. Sahabat-sahabat semua, semangat ya untuk belajar Al-Qur'annya. Nah, caranya seperti itu. Saya kira mudah banget ya. Untuk halaman 18 ini tidak ada kendala saya kira ya. Karena ini masih huruf yang terpisah, belum bersambung. Dan ini belum ada panjang pendeknya atau hukum mat. Nah, ini masih satu ketukan semua. Maka insya Allah teman-teman semua tidak ada kendala untuk halaman 18 ini. Terkait huruf hijaiyah, nah silakan nanti dipelajari lagi. Huruf hijaiyah itu ada 30 huruf mulai alif sampai ya. Nah, kemarin di halaman 1, sebelum kita masuk halaman 1 sudah saya jelaskan juga. Huruf hijaiyah itu ada 30 huruf, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha. Ini ada lam alifnya ya. Lam alif, hamzah, ya. Nah, biasanya selain hamzah ini ada lam alifnya. Cuma di sini tidak diikutkan. Jadi jangan bingung ketika ada yang menyebutkan huruf hijaiyah itu ada yang 28, ada yang 29. Nah, kalau dalam metode tilawati, insya Allah dikenalkan 30 huruf. Karena apa? Biasanya untuk lam alif itu juga ada atau berdiri sendiri di dalam Al-Quran. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya kasih gambaran dulu ya. Sebelum kita nanti bertemu dengan lam alif yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat semua, contohnya seperti ini. Nah, ini 30 huruf ya kalau total huruf hijaiyah itu, mulai alif sampai ya. Terkadang ada yang menyebutkan 28 huruf, itu kenapa? Karena lam alif atau hamzahnya ini tidak diikutkan dua huruf ini. Nah, secara ilmiah, lam alif ini adalah gabungan lam serta alif. Sedangkan hamzah ini kadang dikatakan sama dengan alif. Maka antara hamzah atau alif kadang dihilangkan gitu ya. Maka ada yang menyebutkan huruf hijaiyah itu 28 atau 29. Nah, sedangkan totalnya itu sebenarnya adalah 30 huruf. Jadi misalkan menyebutkan 28 ya betul, 29 nggih betul, dan 30 pun juga tidak salah. Karena semuanya ini ada atau berdiri sendiri di dalam Al-Quran. Kenapa kita kenalkan dengan huruf hijaiyah 30 huruf? Nah, yang di dalam Al-Quran itu nanti kita akan bertemu yang namanya huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Nah, ini belum sampai ya. Nanti insya Allah kita bahas ketika kita sudah sampai di pokok bahasan tersebut. Nah, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang berdiri sendiri dan hanya Allah yang mengetahui artinya. Contoh,
alif lam mim. Nah, di situ tidak disebut atau tidak dibaca alama karena tidak ada harokatnya. Di situ disebut atau dibaca alif, lam, dan mim. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Nanti di dalam Al-Quran insya Allah kita bertemu. Dan nanti di jilid atas insya Allah kita akan ada pokok bahasanya. Maka jangan sampai ketinggalan, ikuti terus live Masuri 016, follow akun ini ya. Follow akun ini nanti insya Allah setiap hari akan ada jadwal live-nya secara berkala. Gitu ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Kalau tadi kita sampai halaman 18. Nah, di sini halaman 18 adalah latihan-latihan bacaan atau uji kompetensi bagi kita semua yang sudah mempelajari huruf-huruf hijaiyah di halaman 1 sampai halaman 17 sebelumnya. Nah, ini dikumpulkan jadi satu di sini, kita diminta untuk membaca. Nah, saya kira tidak ada masalah untuk halaman 18, silahkan nanti diulang sendiri bagi yang sudah memiliki bukunya. Kalau yang belum memiliki bukunya bisa menyimak siaran live atau hasil siaran live Masuri 016 ini. Baik, sahabat-sahabat semua pencinta Al-Quran dimanapun berada, kita lanjutkan untuk halaman berikutnya yaitu halaman 19. Nah, di sini bisa kita lihat ya, halaman 19. Ini kita bertemu dengan huruf yang warna merah lagi, artinya ada pokok bahasan baru di sini yang perlu kita bahas. Nah, huruf apakah itu? Dalam huruf hijaiyah yang warna merah ini disebut dengan huruf ghain. Nah, bisa ditirukan ya. Huruf ghain. Nah, baik, ada yang komen dari teman-teman, Ustadz rumahnya di mana, aku nggak bisa sama sekali baca Al-Quran. Oke, kebetulan kami ada kantor cabang Tilawati ya, sahabat, di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Ngawi Kota, dan alhamdulillah setiap harinya juga ada majelis untuk belajar Al-Quran mulai dari nol. Bagi teman-teman yang rumahnya Ngawi bisa merapat ya, atau bisa chat di akun ini. Untuk sahabat-sahabat semua yang rumahnya jauh bisa mengikuti live di akun Masuri 016 ini. Insya Allah kita setiap pagi belajar bersama-sama atau live bersama-sama mulai jam 9 pagi. Gitu ya sahabat-sahabat semua. Mohon maaf untuk keterbatasan jarak tempuh. Nah, mungkin teman-teman yang rumahnya jauh belum bisa kami hadiri atau belum bisa bertemu dengan kami silaturahim. Nah, nanti bisa ikut bersama-sama atau gabung dalam live Masuri 016 ini. Kita lanjut dulu ya, sahabat-sahabat semua. Terima kasih yang sudah bergabung, mohon dibantu tab-tabnya. Dan terima kasih yang sudah memberikan mawar, Masya Allah, barokah ya. Semoga dimudahkan rezekinya dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa follow akun ini supaya bagi teman-teman yang masih kesulitan baca Al-Quran atau masih terbata-bata, nanti bisa mendapatkan jadwal live secara berkala. Dan jangan patah semangat atau jangan putus asa bagi teman-teman yang kesulitan baca Al-Quran atau masih terbata-bata. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, tidak ada kata terlambat untuk kita mempelajari Al-Quran, berapapun usianya. Kalau teman-teman semua atau sahabat-sahabat semua mau saya kasih gambaran, khususnya di majelis kami, nah di cabang Tilawati sini masih banyak atau masih beberapa orang lansia yang ikut hadir dan beliau-beliau itu belajar Al-Quran mulai dari nol. Nah, maka dari itu teman-teman yang khususnya mungkin masih muda-muda atau masih belum lansia, nah, diharapkan jangan patah semangat, jangan menyerah ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Nah, terima kasih jazakumullah. Baik, sama-sama Kak. Silahkan di follow ya, diikuti dan di tap-tap layarnya. Lanjut dulu ya, kita bahas untuk halaman 19. Nah, halaman 19 kita masih punya waktu sekitar 8 menit kurang lebih menuju pukul 10. Nah, kita bahas untuk halaman 19 huruf ghain. Huruf ghain ini adalah huruf yang keluarnya atau tempat keluarnya itu di tenggorokan bagian atas. Ghain. Nah, kalau kita mundur ke belakang tadi, huruf ain itu di tenggorokan bagian tengah. Nah, sedangkan ghain ini adalah huruf yang keluar di tenggorokan bagian atas,
di atasnya huruf ain. Jadi sekali lagi, huruf yang keluar di tenggorokan itu terbagi menjadi 3, yaitu tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, serta tenggorokan bagian atas. Sedangkan huruf ghain, huruf ghain ini keluar di tenggorokan bagian atas. Maka di sini huruf ghain itu seolah-olah ada semacam vibrasinya atau getarannya. Ghain, ghain ya, bukan goin atau goin, tetapi ghain, ghain. Nah, yang masih kesulitan, nah coba mohon maaf biasanya yang apa ya, tidurnya ngorok. Nah, mohon maaf ya, yang tidurnya ngorok itu biasanya makharijul huruf ghainnya itu sempurna sekali. Nah, biasanya kalau ngorok kan mohon maaf begini ya. Nah, gitu kan. Nah, disitulah letak huruf ghain. Ghain. Nah, bukan goin atau goin, tetapi ghain. Nah, silakan nanti dipraktekkan. Dirasakan di tenggorokan bagian atas, dipraktekkan terus sampai sempurna. Dipraktekkan terus sampai sempurna. Pelan-pelan saja ya, jangan terlalu keras-keras. Nanti kalau keras-keras malah luka tenggorokannya ya. Ghain. Insya Allah kalau sudah terbiasa nanti mudah menyebutkan huruf ghain. Nah, pelafalannya ringan kok sebenarnya. Ghain. Ghe, hu. Nah, itu sebenarnya mudah sekali. Nah, tidak terlalu sulit. Cuman kalau belum terbiasa, biasanya sulit mencari tempatnya, sulit mencari pakemnya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah saya kasih gambaran seperti ini, tempat keluarnya yaitu tenggorokan bagian atas. Nah, silahkan di situ dipaskan ya, tenggorokan bagian atas, ghain. Nah, sekali lagi, kalau yang biasanya mohon maaf, tidurnya ngorok itu biasanya gampang untuk mencarinya ya. Nah, ghain. Nah, karena kalau ngorok kan biasanya begini, gitu kan. Nah, di situ tempatnya, ghain. Oke, itu ya untuk huruf ghain. Tempatnya tenggorokan bagian atas. Saya contohkan dulu cara membacanya. Nah, teman-teman semua, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, silahkan menyimak terlebih dahulu. Nanti setelah saya bisa diikuti atau kita membaca bersama-sama. Baik, saya mulai dari basmalah. Dalam hitungan ketiga, silahkan diperhatikan baik-baik supaya kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Agha. Sekali lagi. Agha. Turun ya. Pakai nada 3. Sekarang kita pakai 3 nada yang ini. Gha, gha. Agha. Gha'a. Tagha. Ghadha. Sa'a. Konsisten 3 nada. Ghadha. Syagha. Khagha. Ghabara. Syaghara. Ingat, 2 kolom berarti naik dan turun. Ghabara. Syaghara. Baghasa. Ghasata. Konsisten 2 nada. Ghadaba. Gharaba. Ghain, ghain, ta. Dha, ain, ghain. Ta, dha, ain. Jangan sampai keliru. Saya ingatkan kembali yang di dalam kolom adalah nama hurufnya. Sekali lagi nama hurufnya, bukan bunyinya. Beda dengan yang atas ini ya. Karena yang atas ada harokatnya, sedangkan yang bawah dalam kolom ini tidak ada harokatnya. Nah, saya contohkan lagi untuk yang dalam kolom. Ghain, ghain, ta. Saya ulangi. Ghain, ghain, ta. Dha, ain, ghain. Ta, dha, ain. Ta, dha, ain. Ain tempatnya tenggorokan bagian tengah. Tadi saya sebutkan ya. Nah, sekarang dirasakan. Huruf demi huruf. Coba teman-teman semua perhatikan ya. Huruf demi huruf itu semuanya memiliki makharijul huruf semua. Jadi masing-masing huruf itu ada tempat keluarnya. Dan biasanya ada paketannya gitu ya. Misalkan huruf ta, dal, to. Nah, itu satu paket. Kemudian ta, dal, do. Nah, kalau kemarin sudah menyimak mulai live awal halaman 1 sampai halaman sebelum 19. Nah, itu sudah saya kategorikan juga ya. Ta, dal, do. Ini satu paket.
tempatnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Kemudian ta, dal, to itu tempatnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian ghain ini tempatnya adalah tenggorokan bagian atas. Jadi gampangannya begini, nanti insya Allah kita ulas makharijul huruf itu secara sederhana dikelompokkan menjadi 5 bagian. As-safatain, bibir, kedua bibir, kemudian al-jauf, rongga mulut, kemudian al-lisan di lidah, kemudian ada al-halqi di tenggorokan, dan satu lagi al-khaysum itu di pangkal hidung. Nah, sederhananya dikelompokkan menjadi 5 bagian itu. Nah, masing-masing dari bagian itu memiliki beberapa huruf. Yang paling banyak adalah di lisan, di lidah, tempat keluarnya huruf itu. Nah, asafatain itu ada 4 huruf, 2 bibir. Nah, 2 bibir kita. Nah, nanti kita bahas di halaman selanjutnya ya, karena kita belum bertemu dengan huruf yang asafatain di halaman 19 ini. Sedangkan di 19 ini kita bertemu di al-halqi atau tenggorokan, yaitu huruf ghain. Nah, tenggorokan bagian atas tepatnya. Nah, seperti itu. Baik, itu sekedar gambaran ya, sekedar gambaran untuk tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf. Nah, jadi untuk menyempurnakan bacaan kita, sebenarnya huruf-huruf itu tempat keluarnya memiliki ciri khas masing-masing atau memiliki lokasi tempat masing-masing. Tidak asal bunyi atau asbun gitu ya. Nah, terima kasih yang sudah mengikuti, sudah follow dan tap-tap layarnya. Nah, semoga saja kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya dalam mempelajari Al-Qur'an atau ilmu Allah yang maha luas ini. Halaman 19 saya contohkan lagi, silahkan nanti diikuti ya. Nah, masih ada waktu 1 menit. Kita fokuskan di halaman 19 ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari selanjutnya. Setiap hari pukul 9 ya untuk live kita. Nah, nanti yang masih bingung atau masih belum bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata, silahkan ikuti terus live Mas Suri 016 ini. Baik, hitungan ketiga saya contohkan, sahabat-sahabat semua menyimak dulu, nanti baru ditirukan gitu ya, per baris ke bawah ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, basmalah dulu yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Akho, tirukan. Akho, kho, akho, kho'a, tirukan. Kho, akho, kho'a. Saya dulu. Tokho, khodho, so'a, tirukan. Tokho, khodho, so'a. Khodho, syakho, khokho, tirukan. Khodho, syakho, khokho. Saya dulu. Khobaro, syakhoro. Ayo. Khobaro, syakhoro. Bakhosa, khosapo, tirukan. Bakhosa, khosapo. Khodoba, khoroba. Khodoba, khoroba. Khain, ta. Dha, ain, khain. Ta, dha, ain. Tirukan. Khain, ta. Dha, ain, khain. Ta, dha, ain. Masya Allah, semuanya sudah lancar ya. Bisa menggunakan nadanya ya. Nah ini Assalamualaikum Ustadz Kebun Nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Puryani ya. Silahkan diikuti, silahkan di follow dan di tap-tap layarnya untuk mendapatkan jadwal live secara berkala. Nah, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Semoga kita semua dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'an yang maha luas ini ya.
Baik, terima kasih untuk halaman 19 seperti itu tadi ya cara membacanya sahabat-sahabat semua. Pelan-pelan saja tidak usah tergesa-gesa karena ketika tergesa-gesa itu akan memicu timbulnya kesalahan gitu ya. Kita butuh teliti dan disiplin dalam baca Al-Qur'an karena apa? Kita diperintahkan untuk membaca dengan tartil. Tartil itu apa? Pelan-pelan tapi sesuai dengan kaifiah tajwid yang ada. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Kak Chandra ya. Nah, sekali lagi jangan patah semangat bagi teman-teman semua yang sekiranya masih terbata-bata atau masih kesulitan membaca Al-Qur'an. Ikuti terus live Mas Suri 016 setiap hari pukul 9 pagi ya. Semoga saja kita ada jalan untuk belajar membaca Al-Qur'an mulai dari nol menggunakan metode tilawati sehingga lancar sampai mushaf Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Qur'an. Jadi semangat ya, jangan minder, jangan putus asa. Saya harapkan sahabat-sahabat semua semakin semangat dengan adanya live ini sebagai wadah kita belajar bersama. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di live Mas Suri 016, yang sudah follow dan tap-tap layarnya, serta yang sudah kirim mawar, dan semoga saja semuanya dilancarkan rezekinya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sudah menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit waktu kali ini dan mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya harus berpisah untuk live hari ini dengan panjenengan semua. Insya Allah kita lanjutkan di hari besok mulai pukul 9 pagi ya. Nanti insya Allah kita buatkan untuk jadwal siaran live-nya. Teman-teman semua silahkan follow akun ini ya dan di tap-tap sebanyak-banyaknya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di hari besok pukul 9 pagi. Semoga sahabat-sahabat semua yang melanjutkan aktivitas bisa lancar, dimudahkan urusannya, serta diberikan rezeki yang melimpah ruah dan barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipermudah dalam hal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.